Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bang Roy Subarja, Iya, CEO dari PT Adobe Indonesia, Bang ya. iya. Kalau CEO itu sebetulnya jabatan di produknya. Ya, Aha. jadi CEO itu kita gunakan untuk produk digitalnya Adobe Jack dan toko Adobe. Ya. Sementara di badan hukumnya PT Andalan Dompet Putra Indonesia, Mhm. saya selaku direktur utama. Direktur utama Iya, di PT Andalan Dompet iya. Putra Jadi kalau Indonesia. di badan hukumnya Ya. jabatannya itu direktur utama. Kalau Mhm. di produknya Adobe Jack dan toko Adobe itu jabatannya CEO. CEO gitu Iya, ya, gitu runtutannya Bang iya. ya. Tapi ini bentuk PT-nya ini dimulai dari nasional atau Abang menggerakkan dari kota kita ini Bang, dari Padang Sidempuan? Iya, ini boleh buka masker nggak? Boleh Bang, Boleh ya. boleh. Kita jaraknya kayaknya sudah ada 2 meter ya. Supaya lebih jelas gitu hasilnya kan. Mhm. Oke, sebentar. PT Andalan Dompet Putra Indonesia ini atau yang disingkat Adobe ini Mhm. mulai berdiri itu sejak Oktober tahun 2020. Ya. Kita dirikan di Kota Padang Sidimpuan kita yang tercinta ini Mhm. dan berpusat juga di kota ini. Ya. Kemudian PT Adobe Indonesia ini adalah merupakan sebuah badan usaha ya Mhm. dalam bentuk perseroan yang di dalamnya eh, baik pendiri dan juga manajemennya adalah memang putra-putra dari Kota Padang Sidimpuan sendiri. Mhm. Jadi kita mengelola berbagai sumber daya, kemampuan, keahlian ya, skill Mhm. eh, yang dibutuhkan untuk membuat sebuah perusahaan. Sebetulnya PT Adobe Indonesia ini kan core bisnisnya itu adalah teknologi digital Oh dengan ya. basis teknologi informasi dan komunikasi juga. Mhm. Jadi awal didirikannya ini juga memang niatan kita bagaimana kita bisa memberikan peran terhadap kota kita ini Ya. dalam kemampuan dan kapasitas yang kita miliki Mhm. oleh putra-putra daerah yang tergabung di dalam perusahaan. Mhm. Kira-kira begitu. Jadi kalau PT Adobe-nya sendiri sudah banyak bermitra ya Bang ya dengan UMKM di Padang Sidimpuan ini? Iya, kalau untuk mitra pelaku UMKM yang sudah terregistrasi di Mhm. Adobe Jack. Adobe Jack itu kan produk kita, Ya. produk aplikasi untuk hailing transportation ya, sama dengan aplikasi-aplikasi pendahulunya. Mhm. Di dalam Adobe Jack itu ada sekitar hampir 200 Mhm. pelaku UMKM ya, baik dengan berbagai apalah ya jenis usaha, ada yang Mhm. makanan, minuman, kemudian juga ada seperti kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya, Ya. kantor. Kemudian yang di e-commerce ada Mhm. satu produk lagi namanya toko Adobe. Mhm. Toko Adobe ini adalah e-commerce. Itu yang sudah bergabung itu ada sekitar 150-an. Karena memang toko Mhm. Adobe ini eh, untuk sementara kita masih proses listing. Oh ya. Belum kita apa namanya? Pemakaiannya kita belum resmi. Kita masih Mhm. trial dan uji coba. Masih dalam bentuk beta ya? Iya, jadi enggak, itu sudah ada juga di Sudah Play ada Store. juga? Sudah ada juga di Play Store, cuman Mhm. eh kita kan memang beda dua produk ini adalah Adobe Jack ini kan dia cakupan wilayahnya masih lokalan. Oh ya. Untuk saat ini Adobe Jack ini masih wilayah operasionalnya masih Kota Parang Sidimpuan, dan Mhm. kita saat ini dalam tahapan untuk melakukan analisis membuka cabang di beberapa kota yang ada di Sumatera Utara dulu. Ya. Sedangkan toko Adobe ini karena dia e-commerce, intinya dia bisa diakses nanti di seluruh dunia. Bisa Mhm. terjadi proses ekspor dan impor juga di dalam. Mhm. Target kita kan bagaimana supaya produk-produk lokal, karena toko Adobe ini memang khusus melisting produk-produk lokal asli. Iya. Ya, dia harus Harus terindeks murni. produk lokal, baru bisa kita Mhm. masukin ke dalam. Karena pada saat dia mau listing produk juga kan ada beberapa form yang harus dia isi, Mhm. antara
pelaku usaha dan kita sebagai pemilik e-commerce ini harus benar-benar bersepakat bahwasanya yang di listing itu memang benar-benar produk lokal. Bagaimana supaya produk lokal yang ada bisa menjangkau nasional dan bahkan internasional. Iya. Artinya akan meningkatkan kondisi ekonomi kita di Iya, Padang Sidempuan iya. ini ya Bang ya. Ya benar. Target kita memang itu karena kita lihat di zaman yang saat ini, ini kan setelah adanya COVID, Iya. perubahan revolusi peradaban yang terkait dengan teknologi informasi ini kan dia jauh lebih cepat dibanding yang seharusnya Iya. akibat situasi pandemi COVID ini. Nah, tentu kita kan harus menyesuaikan, termasuk para pelaku usaha kita, pedagang-pedagang kita yang ada di Kota Padang Sidempuan ini harus bisa menyesuaikan. Bagaimana caranya? Ya harus melek juga, bisa menggunakan pasar elektronik. Iya. Apalagi pada saat awal-awal pandemi kan, pasar ditutup, kemudian aktivitas di pusat-pusat Perbelanjaan dan segala macamnya. pusat-pusat bisnis itu nggak boleh. Iya. Lalu bagaimana? Sementara kan ya masyarakat kan tetap butuh untuk hidup. Iya. Nah, kita berpikir pada saat itu. Jadi awal mula kita memulai mendirikan perusahaan ini sebenarnya di saat itu kita lihat loh, ini gawat. Kalau sempat beberapa lama kondisi seperti ini, masyarakat gimana gitu. Sirkulasi ekonomi Ya, kita nggak bakal benar. berjalan ya. Jadi terpikirlah kita, ya berarti kalau pandemi COVID ini kan orang tak boleh jumpa, pusat keramaian ditutup, Iya. kemudian aktivitas yang mendatangkan orang itu harus dihindarkan. Ya satu-satunya cara supaya aktivitas UMKM kita tetap bisa jalan ya berarti ada semacam perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, dan juga ada akses semacam deliverynya yang bisa mengantarkan barang ini kepada dari penjual kepada pembeli. Nah, itulah terpikir kita bagaimana kita buat sebuah aplikasi yang sebenarnya kalau kami bilang bukan hebat ya, karena sebelumnya sudah ada, sebelumnya sudah ada. Yang hebat itu justru semangatnya. Kalau produknya mungkin biasa-biasa aja mungkin ya. Yang hebat itu semangatnya, semangat kita bagaimana bisa memberikan peran, berusaha, berkontribusi di masa pandemi ini agar masyarakat kita yang selama ini mungkin hidupnya dari dagang, itu bisa terbantu. Jadi kalau dibilang apakah Adobe Jack ini dan toko Adobe ini produk yang luar biasa, kami pikir, kami sendiri menganggap ini masih biasa-biasa aja ya Bang ya. Ini masih biasa-biasa aja, dan ini bukanlah sesuatu hal yang lain, yang maksudnya ini sudah pernah ada produk-produk aplikasi juga yang sejenis. Yang hebat itu adalah yang pertama itu yang saya sampaikan, semangatnya. Kemudian kita mulai dari daerah. Ya, ini produk lokal, produk gitu lokal yang kita mulai dari daerah yang dikerjakan oleh putra-putra daerah Kota Padang Sidempuan sendiri. Dan mudah-mudahan nanti kita harapkan bersama perusahaan ini akan bisa menghasilkan ikon-ikon digital yang bisa mengangkat nama baik Kota Padang Sidempuan ini di pentas nasional dan bahkan mudah-mudahan nanti internasional. Nah, kalau Abang melihat nih Bang, bagaimana sebenarnya perkembangan teknologi informasi itu di Kota Padang Sidempuan ini Bang? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan perkembangan teknologi informasi, saya pikir itu tatarannya hampir sama dengan kita seluruh Indonesia inilah ya. Dalam maksudnya di daerah-daerah yang ada di Indonesia, ini secara umum. Ya. Dilihat dari perkembangannya kan itu kan sekarang kita seharusnya sudah bisa masuk ke revolusi 4.0 ya. Nah, sementara dari kondisi yang ada saat ini saya lihat sebenarnya kita di 3.0 juga belum maksimal. Belum sampai untuk Padang Sidempuan. Belum maksimal. Yang dikatakan 3, jadi kan kalau kita lihat sejarah ya, kenapa terjadi revolusi industri gitu kan. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahkan ini udah mau 5.0. Iya, sekarang yang berbasis society kan gitu.
awal kalau kita lihat sejarah dulu ya, revolusi 1.0 itu dimulai dengan adanya mesin uap. Ya. Kemudian dilanjut dengan 2.0 itu dimulai dengan ditemukannya listrik. Kemudian 3.0 itu dimulai dengan ditemukannya komputer. Nah, 4.0 itu kita sudah basis aktivitasnya di cyber, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, makanya itu kalau saya bilang perkembangan di Kota Padang Sidimpuan ini kita memang sudah masuk ke era 4.0, namun kita masih belum bisa maksimal di 3.0-nya. Kenapa? Kita kan observasi juga ini. Kita observasi juga secara bertahap dan sistematis melalui sistem acak, baik itu di dunia pendidikan dalam artian di sekolah-sekolah, di instansi-instansi, masih banyak penyelenggara publik kita juga masih banyak sebenarnya yang menggunakan komputer juga belum bisa. Sementara kita kan sebenarnya untuk transfer revolusi bisa masuk ke 4.0 itu ya kita kan harus tuntas dulu di 3.0 kan gitu. Kita butuh SDM yang kompeten gitu ya Bang ya. Iya benar. Untuk bisa memajukan. Iya, jadi apakah ini tanggung jawab siapa? Ini bukan tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama. Dalam artian disinilah sebenarnya kita dituntut untuk mengambil peran masing-masing sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan kita kan gitu ya. Pemerintah mengambil peran sebagai regulator, penyelenggara pemerintahan, kebijakan anggaran seperti itu ya. Masyarakat sebagai pengguna layanan. Kemudian yang harus memang mengikuti regulasi yang ada. Umpamanya kayak kita dari PT Adobe Indonesia ya kita ambil peran juga gitu. Apa yang kita ada, apa sisi-sisi yang memang kita rasa kita mampu kontribusi gitu ya, berkontribusi kepada pemerintah. Makanya kayak beberapa waktu yang lalu kan kita baru penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Ya tujuan nota kesepahaman itu juga itu bagaimana supaya antara pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan PT Adobe Indonesia ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, saling memberikan manfaat sesuai dengan kapasitasnya dan kewenangannya gitu. Pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup orang di Padang Sidimpuan ini. Akhirnya pasti ke sana. Dalam artian begini ya. Tentu ada beberapa indeks yang untuk menilai sebuah kota itu nyaman untuk dihuni. Kemudian tentu arahnya, kalau kami berpikir arahnya pasti harus yang pertama kita memikirkan kesejahteraan. Dalam artian begini, mungkin kalau masyarakat kita sejahtera, ya kan? Kalau masyarakat kita sejahtera, tentu pola pikir, cara hidup, gaya hidup, kemudian efek-efek sosial yang lain juga akan mengikuti, membuat kondisi dan situasi di Kota Padang Sidimpuan ini akan aman, nyaman, tentram, kondusif. Arahnya pasti ke sana, ya kan itu. Kalau semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi, pasti aman. Namun, apakah itu bisa tercapai? Memang nggak gampang. Tapi ada kendala-kendalanya yang awal lihat. Ya, pasti ada lah. Pasti ada. Di setiap pembangunan pasti ada lah kendala. Di setiap ide juga pasti ada kendala. Di setiap inovasi juga pasti ada kendala. Namun kami mau melihat kendala-kendala ini sebenarnya tidak terlalu signifikan menghambat pembangunan kalau kita semua memiliki niat yang sama, bahwasannya kota yang kita cintai ini, Kota Padang Sidimpuan ini memang kita harus saling merangkul, kita harus berkolaborasi untuk sama-sama kita bangun. Itu tadi sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kita. Jadi ya pada akhirnya kan semua kembali kepada pola pikir. Bagaimana cara kita memandang
Kota Padang Sidimpuan ini dari sisi peran. Semuanya tentang peran. Semua tentang peran. Jadi kayak kita kan di PT Adobe Indonesia ini memang kita sudah berkomitmen bahwasanya PT Adobe Indonesia ini ya kita harus bangun dengan konsep fokus pada solusi dengan tidak mengesampingkan masalah. Jadi masalah itu pasti ada kan? Ya pasti ada. Kita harus identifikasi, tapi kita nggak boleh terlalu terbenam dengan masalahnya. Kita harus fokus dengan solusinya, ya. Jadi dalam artian bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah kalau kita terbenam di dalam itu gitu. Yuk kita keluar dari masalahnya. Harus tetap berkembang dan lebih berkaya banyak, gitu ya, lebih Bang, banyak ya? memikirkan solusinya lah gitu. Iya. Gitu. Jangan stagnan dalam satu permasalahan saja. Iya, karena setiap masalah kan sebenarnya pasti ada penyelesaiannya. Iya. Tergantung bagaimana sudut pandang kita. Apakah kita menganggap masalah itu juga bagian dari kita yang kita harus juga ikut berpartisipasi menyelesaikannya, atau kita anggap itu kan nggak urusan gua, itu kan urusan dia. Itu akan repot kan. Kesadarannya gitu. Nah, kesadaran, tingkat kesadaran itu penting. Makanya tadi saya pikir semuanya tentang peran. Semuanya tentang peran dan pola pikir. Kalau untuk orang Padang Sidimpuannya sendiri, Bang, masyarakat kita di Padang Sidimpuan ini kan sekarang memang kita sudah dipaksa untuk mampu bersaing di 4.0 menuju 5.0 ya secara nasional. Kita warga-warganya ini apakah sanggup sih, Bang, untuk bersaing di era itu? Kalau dikatakan sanggup pasti sanggup. Iya. Kalau dikatakan sanggup ya. Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya apakah kita sanggup, pasti sanggup. Pertanyaannya sebenarnya adalah kita berniat nggak untuk menyanggupi itu. Itu sih yang jadi masalah kan gitu. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada masalah yang tak ada jalan keluarnya. Ya. Setiap masalah ada solusi ya. Sebodoh-bodohnya kita kalau mau belajar pasti pintar kan. Iya. Coba kita lihat sejarah kita mulai dari lahir hingga kita sekarang. Lahir kita nggak bisa apa-apa, ngomong juga belum bisa. Sekarang kita udah podcast nih kan gitu. Luar biasa ini, luar biasa nih podcast dulu Abdul ini ya kan. Jadi saya senang kemarin begitu dihubungi untuk bisa sebagai narasumber di podcast ini. Saya senang karena saya adalah orang yang sangat bahagia melihat adanya inovasi-inovasi yang tumbuh di Kota Padang Sidimpuan ini. Saya termasuk orang yang senang, dan saya juga banyak sih mendukung teman-teman ya, sahabat-sahabat yang ingin berinovasi tapi mungkin terkendala terkait dengan akses dan lain-lain. Iya. Kita selalu bantu itu sesuai dengan kemampuan kita lah. Disupport sepenuhnya ya, Bang ya. Kayak kemarin kita juga pernah diminta jadi pemateri atau narasumber oleh rumah BUMN. Ya, yang Bang Pohan ya. Ya, Bang Soli Pohan. Iya. Materinya pada saat itu kan masalah perizinan. Jadi saya angkat itu pertama sebelum kita bergerak tentang perizinan. Kita angkat topiknya yang pertama adalah pengurusan NPWP pribadi dan perusahaan. Dan saya sangat miris dan juga kasihan terhadap diri saya sendiri dan juga masyarakat kita ini. Ternyata banyak masyarakat kita ini yang terkait dengan pengurusan NPWP ini masih buta kan itu ya, Bang ya. Kalau saya bilang terkonsumsi dengan hoax. Terkonsumsi dengan hoax. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari beberapa pertanyaan banyak mengatakan, wah kalau saya nanti ngurus NPWP katanya susah ke sana. Terus katanya biayanya mahal. Itu kita udah tepis. Nah itu kan termasuk bagian dari peran Adobe ini. Kita tepis. Mengurus NPWP itu ya paling lama juga 10 menit udah keluar kok melalui DJP online kan gitu. Sudah bisa daftar online kan? Daftar online ngurus NPWP. Yang penting dokumen lampirannya aja yang lengkap, KTP ya mungkin kalau NPWP pribadi kan. Kalau NPWP badan hukum kan mungkin ya lampiran badan hukumnya kan gitu. Pastinya tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi. Bener ya. Banyak peserta di situ terkejut, apa benar? Coba aja. Malahan nggak yakin. Nggak yakin. Jadi selama ini banyak pelaku usaha kita tak punya NPWP, tidak punya NPWP itu karena itu tadi pola pikir juga kan. Wah, ke kantor pajak itu menakutkan, mahal. Ya setelah kita jelaskan barulah mereka paham. Baru tercerahkan berarti
Berarti isu-isu yang selama ini mengatakan itu biayanya mahal, susah, kemudian ya nggak benar itu. Coba aja sendiri. Punya Stigma Android, negatif ya itu yang stigma. banyak tertanam ya. Punya Android toh, punyanya Aha. udah buka aja aksesnya dari PCP online. Sama dengan pengurusan izin. Mhm. Semua kan sekarang sudah berbasis website Iya. online. Ya, Kementerian BKPM ya, Kementerian Investasi di bawah kepemimpinan Bang Bahlil Iya. baru saja transformasi atau migrasi kan yang dari OSS versi 1,1 ke RBA berbasis risiko kan gitu. Mudah kok. Saya nggak bohong Iya. untuk pengurusan semua ya yang terkait dengan izin-izin dari Mhm. Pembuatan PT Adobe ya, ini tadi. Adobe Indonesia ini sampai penerbitan izin dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Perdagangan semuanya melalui Android. Tidak harus pergi ke sana lagi Tidak, ya. bahkan saya sampaikan ke peserta Ya. pada saat itu bahwa saya mengurus izin yang terkait dengan Adobe Jack dan toko Adobe dia sambil baring, sambil ngopi di rumah, Santai-santai sambil aja santai, selesai. ya melalui ini saya nggak bohong. Yang penting kita bisa akses ke dalam OSS dan kita tahu apa form yang akan kita isi, itu aja. Dan kita yang paling penting bisa mendeskripsikan usaha yang akan kita urus izinnya, itu yang paling penting. Mudah semua. Jadi termasuk hal-hal yang seperti itu. Ya, alhamdulillah kan dengan di segmen acara itu ada dua hal yang tercerahkan masyarakat kita. Pertama masalah pengurusan NPWP yang stigma lamanya macam-macam gitu ya. Sudah tertepis. Ya, sudah tertepis. Kemudian juga pengurusan izin melalui OSS yang mudah kok, mudah, benar. Sekarang semuanya sudah dipermudah ya. Semua sudah serba online kan. Nah, jadi dengan semua kemudahan-kemudahan itu saat ini yaitu tadi yang paling penting kalau menurut saya, yang paling penting saat ini tugas dari pemerintah kita adalah bagaimana ini supaya bisa tersosialisasikan hingga ke paling bawah, bahwasanya stigma-stigma negatif selama ini tentang yang terkait dengan pengurusan izin usaha dan itu nggak benar. Ini sekarang mudah kok, mudah. Tapi kita ini dari pemerintahnya seharusnya lebih banyak sosialisasi itulah Bang. Ya, harapan kita sih seperti itu. Ya. Banyak bersosialisasi, mungkin bisalah disosialisasikan melalui perangkat-perangkat pemerintahan hingga ke desa gitu kan. Jadi sehingga masyarakat kita merasa termotivasi untuk bisa punya izin usaha. Nah, selama ini kan banyak, kayak saya lihat banyak sih masyarakat kita yang belum punya izin usaha. Banyak ya Bang. Pelaku UMKM kita di sini masih banyak. Masih banyak. Karena saya juga saat sini bersama rekan-rekan. Selain dari rekan-rekan yang ada di Adobe Indonesia, bersama rekan-rekan yang di HIPMI juga. Kebetulan kan saya di HIPMI itu ketua OKK. Nah, jadi saya sering juga diminta untuk diskusi, menjadi pemateri dan juga mendampingi beberapa rekan-rekan kita, pelaku usaha kita untuk proses mendapatkan izin usahanya. Dan saya lihat sepertinya nggak tahu ke depannya, sepertinya saat ini masih lebih banyak yang belum punya izin dibanding yang punya izin. Dari yang datang ke kami, ke kita ya, yang pernah datang untuk bertanya pengurusan izin dan konsultasi itu semua ya. Jadi jadi yang kita harapkan dari rekan-rekan yang sudah kita bantu ini nanti akan terus berlanjut kepada seperti diagram yang sudah kita latih, nanti akan melatih orang lain lagi gitu, sehingga estafet terus kan. Nah, berkesinambungan kita harapkan informasi ini juga bisa sampai kepada masyarakat kita di Padang lainnya. Sidimpuan ini. Jadi itu. Karena memang masyarakat Padang Sidimpuan itu harus mampu dan bersaing secara teknologi yang sekarang ya. Ya kelemahannya memang sebenarnya kan itu tadi yang kita bahas di awal, masalah literasi digital. Jadi mungkin sebetulnya pemerintah sudah menyampaikan dan mensosialisasikan terkait itu. Cuman kebiasaan masyarakat kita kan kalau pegang Android itu bukan cari informasi tentang perizinan, buka sosmed, posting selfie, buat status. Jadi Android itu masih lebih dominan dipakai untuk kepentingan personality, pencitraan gitu ya, untuk jadi, kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Ada baiknya kalau kita mumpung Androidnya ada kan, sayang dong udah punya Android
paket data juga sudah bayar, ya kita gunakan aja untuk kepentingan usaha. Yuk berbisnis online, gunakan dong pasar elektronik. Karena yang bisnis online sekarang itu yang lebih menjanjikan ya. Ya. Selain daripada menjanjikan, memang saat ini sudah itu zamannya. Iya. Zamannya sudah itu, dan kita mau nggak mau, suka nggak suka ya harus ikuti. Ya, kita juga kan nggak mau dong tertinggal. Iya. Tidak hanya tertinggal dari negara lain, dengan daerah lain juga kita harus tetap maju kan gitu. Nah, supaya kita nggak tertinggal ya ini nggak urusan pemerintah Kota Padang Sidempuan aja, ini urusan kita juga gitu. Masyarakat juga harus masyarakat juga, iya benar, makanya semua harus berperan. Jadi makanya kita akan, kota ini akan lebih cepat terbangun kalau semua kita ini memang benar-benar bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling mengambil peran secara positif. Pasti cepat terbangun deh. Pasti akan lebih cepat ya Bang. Iya, benar. Karena memang kalau kita lihat di Sumatera Utara sendiri saja, kita ini saat ini masih rendah untuk kemampuan literasi digitalnya. Iya. Ya. Ini saya ceritakan ya sedikit dari informasi yang kami terima ini langsung dari Kementerian Kominfo. Bahwasanya pada saat pengurusan ini kan setiap penyelenggara elektronik itu wajib mendaftarkan sistem elektroniknya ke Kominfo. Nanti Kominfo akan menerbitkan namanya TDPSE, tanda daftar penyelenggara sistem elektronik. Jadi semua sistem elektronik yang ada itu harus terdaftar di Kominfo, di Ditjen Aptika. Nah, di situ kita dapat informasi untuk produk yang sejenis. Ini produk lokal ya. Produk lokal lain lah dengan produk yang sudah ada, yang sudah nasional dan internasional, yang sudah IPO bahkan kan beda cerita. Produk lokal yang sejenis. Kemungkinan untuk Pulau Sumatera baru ada di Padang Sidempuan. Itulah produk Adobe Indonesia, Adobe Jack dan Toko Adobe. Dalam artian yang sudah berbadan hukum resmi, punya TDPSE, dan juga sudah terpenuhi perangkat izinnya. Sudah terpenuhi persyaratannya seluruhnya. Dan mungkin saya yakin perusahaan-perusahaan sejenis lainnya mungkin masih stigma lama, yang mereka masih menganggap bahwasanya proses perizinan itu sulit. Makanya saya sampaikan, saya nggak bohong. Semua yang terkait dengan proses perizinan PT Adobe, Adobe Jack dan Toko Adobe-nya juga produk digital itu saya kerjain dari Android saya dari gitu. Semua, dari Android. Mudah. Sesimpel itu sekarang. Simpel. Nah, makanya saya bilang masyarakat harus tercerahkan. Kemampuan literasi digital itu harus ditingkatkan. Banyak apa sih informasi yang kita butuhkan? Pokoknya kan kita nggak tahu nih bagaimana cara mengurus ini. Kan kita tinggal tanya aja Mbah Google. Cara mengurus izin ini ya kan, kembali kepada orangnya sekarang ya. Kalau memang mau Pak, semuanya ada aja. Makanya informasi itu kan memang harus bisa kita dapatkan langsung dari sumber yang benar-benar terpercaya. Bukan katanya-katanya. Katanya ini bersambut atau berulang-ulang, berkurang jadi masalah kan gitu. Akhirnya orang-orang yang mau ingin mendapatkan informasinya juga, kata si ini begini, kata si ini begitu. Makanya prinsipnya kalau saya seperti saya dari dulu memang udah seperti itu. Sebuah informasi belum bisa saya percaya kalau memang belum saya dapatkan langsung dari sumber yang memang bisa terpercaya, dari sumbernya langsung lah gitu. Dari sumbernya langsung. Orang Padang Sidempuan ini kan Bang variatif ya. Di Padang Sidempuan ini variatif dan majemuk. Kalau kita ini ingin mengintegrasikan teknologi informasi dan industri kreatif sekarang untuk kebutuhan Padang Sidempuan, apa aja sih Bang yang harus kita persiapkan? Nah,